Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Nisa dengan NIM C1022142 akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Pembahasan yang pertama yaitu adalah cara menghitung pajak. Pengertian, menurut ahli perpajakan dalam Wirmi Eka Putra dan Kamadia Sumanda S 2016-71, dalam bukunya disebutkan bahwa dasar perhitungan pajak adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Dan yang keempat adalah penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Latihan soal, contohnya seperti peredaran bruto PT Jaya dalam tahun pajak 2016 sebesar 30 juta rupiah. Dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 juta rupiah. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas sebesar 4.800.000 dibagi 30 juta dikali 3 juta rupiah sama dengan 480 juta rupiah. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas ini, yakni 3 juta rupiah dikurangi 480 juta rupiah sama dengan 2.520.000 rupiah. Nah, pajak penghasilan yang terutang dapat dihitung dengan yang pertama yaitu adalah 50% dikali 25% dikali 480 juta yang hasilnya adalah 60 juta. Yang kedua yaitu ada 25% dikali 2.520 juta rupiah sama dengan 630 juta rupiah, di mana 60 juta rupiah ditambah dengan 630 juta yang dapat menghasilkan 690 juta rupiah yang merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang. Yang nomor 2 yaitu ada tentang norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25/29 terutang. Nama perhitungan pajak penghasilan terdiri atas yang pertama yaitu norma perhitungan umum, yaitu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Yang kedua yaitu norma perhitungan khusus. Bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Yang ketiga yaitu adalah contoh penerapan norma perhitungan. Contoh soalnya seperti ini. Asep telah menggeluti pekerjaan sebagai agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Adapun akumulasi penghasilan bruto milik Asep di tahun 2011 adalah sebesar 400 juta rupiah. Bila Asep menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan itu, hitunglah berapa persen penghasilan itu milik Asep dan PPh pasal 21 terutang bila status Asep masih adalah K-0. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu tarif perhitungan penghasilan neto untuk pekerjaan agen asuransi di kawasan DKI Jakarta. Berdasarkan lampiran per 17/2015 dikatakan bahwa tarif yang berlaku untuk Asep adalah 50%. Dengan demikian, perhitungan penghasilan netonya dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan itu sama dengan 50% dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Penghasilan tidak kena pajak K-0 sama dengan 58.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak yaitu 200 juta rupiah dikurang 58.500.000 sama dengan 141.500.000. Nah, untuk PPh 21 terutangnya yaitu 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah dan 15% dikali 91.500.000 sama dengan 13.725.000.
Total PPh terutang 2018 yaitu Rp2.500.000 ditambah dengan Rp13.725.000 sama dengan Rp16.225.000. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.